Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Shalom. Di saat ini saya akan menginformasikan informasi kebaktian kunci bulan hari Kamis 29 Februari 2024 yang bertempat di kediaman Bapak Niki Penturi dan akan dilayani oleh Pendeta Ibu Evi Sepusepang. Untuk itu jangan lupa lain panggil lain, lain kasih lain, kata mau dapat di tempat kebaktian. Selamat pagi, Shalom. Syukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Selamat sore, masih. Selamat sore.
PKJ nomor 13, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kita masuk ke rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus. Lupakanlah dirimu, lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Kita habiskan kebaktian. Kami masuk di rumah tinggal, bawa atap rumah keluarga Penturi. Lalu kami menyembah Allah di dalam Yesus Tuhan Sang Pemberi Hidup, yang telah menghantar kami menginjak tanggal 1 Februari dan sampai di penghujung bulan Februari, sehingga kami membangun persekutuan bersama sebagai pelayan dan umat Tuhan di sektor 1 dalam kebaktian kunci bulan yang kami laksanakan di tengah-tengah kehidupan keluarga hamba-Mu di saat ini. Dari awal sampai selesai, kami tabiskan itu jadi di dalam Tritunggal Allah, Yesus dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak anak-anak disilakan duduk kembali. PKJ nomor 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya-selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan katamu, kasih setiamu Tuhan. Kututurkan katamu, kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang akan mempedomani dan menjadi arah bagi kita sekalian untuk memasuki perjalanan bulan Maret dalam penetapan LPJ di tanggal 29 ini. Mazmur 107 ayat 1 sampai ayat yang baca ayat yang kalah. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang.
Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikian pembacaan Alkitab. Ibu bapak dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini ketong tinggalkan ketompung segala kesibukan. Ketong cari Tuhan dalam bentuk persekutuan berkebaktian. Karena apa ibu bapak anak-anak, ketong sudah dijaga, dipelihara dan disertai Tuhan di sepanjang perjalanan bulan Februari. Tentu dalam perjalanan bulan Februari ada banyak peristiwa-peristiwa iman yang beta dan bapak ibu serta anak-anak alami dan rasakan. Terkadang ketong bersungut dan protes atau menggugat Tuhan. Kenapa ketong berada dalam situasi-situasi seperti ini? Padahal ketong su ikut Tuhan pumau. Ketong su bikin apa yang Tuhan kehendaki. Ketong su datang berkebaktian, baca Alkitab dan berdoa. Kok kenapa ketong berada dalam situasi-situasi seperti ini? Dan itu ketong menggugat Allah. Seperti Ayub juga menggugat Allah. Dengan telanjang aku keluar dari rahim ibu. Sebuah protes yang ketong sampaikan kepada Tuhan. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan paham dan mengerti apa yang beta dan bapak ibu alami. Dalam ukuran manusia memang ketong menggugat dan protes. Tetapi kalau dari sisi iman ketong boleh menggugat dan protes Tuhan. Itulah jalan-jalan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang mesti ketong alami dan rasakan. Tidak selamanya ketong berada dalam kondisi sehat, pasti ketong sakit. Tidak selamanya ketong tidak menghadapi masalah, pasti ketong menghadapi masalah. Tidak selamanya ketong sedang ada beban pergumulan. Siapapun dia, beta dan bapak ibu pasti punya beban pergumulan. Dan semua ada dalam pantauan Tuhan. Mazmur sebagai Raja Daud sampai 4 kali menegur hati orang-orang yang telah dingin dan enggan berterima kasih. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bahkan dalam masa-masa tersulit sekalipun pemazmur tetap bersyukur kepada Tuhan. Ibu bapak dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih. Mazmur ini merupakan nyanyian syukur umat Israel yang mengalami kasih setia Allah. Yang diterima melalui karya penebusan Allah dalam hidup manusia. Walaupun mereka mengalami penderitaan, lalu Allah memulihkan seluruh keadaan mereka. Dan Allah menghentar mereka masuk tanah Kanaan melalui Yosua. Mereka hidup dalam kelimpahan. Mereka hidup dalam kemewahan. Disitulah mereka mulai melupakan Tuhan. Hati mereka sudah terpaut lagi dengan Tuhan. Maka Tuhan bilang, oh, Ale bikin beta, nanti baru beta bikin. Supaya ingat beta kasih. Masih ingat beta yang membebaskan dari perbudakan di Mesir. Sampai sudah menghentar masuk tanah Kanaan melalui Yosua. Maka Allah memberikan sebuah peringatan. Sebuah hukuman supaya dong ingat Tuhan. Mesti memahami kasih setia dan perbuatan Tuhan itu ajaib dan luar biasa bagi kita. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-8 tadi yang beta bilang por ibu bapak. Yang kedua ibu bapak. Karena kita menyadari bahwa Tuhan bertindak karena baik namanya. Kalau ketong baca di dalam Mazmur 52 ayat 9. Aku hendak bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya. Sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kukasih. Ketong mesti menjadi pion bagi orang lain. Dan yang ketiga, karena kejadian yang dialami dahsyat dan ajaib. Di dalam Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Karena itu teruslah bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya yang kita rasakan dan nikmati.
Jadi pemazmur aja ketong. Dalam situasi apapun ketong bersyukur. Bangun pagi, duduk ambil ketenangan, barang 2 menit ketong merenungkan. Yoi ketong bisa bangun di hari baru. Ketong mau kerja serahkan semua. Coba Bapak Ibu bikin. Biar ketong saya akan terpindah sedikit lain. Dari ketong lumbung-lumbung kehidupan. Ada orang mencari dari pagi sampai malam, kadang dapat rezeki, kadang saya. Tapi kalau ketong mendasari dan mensyukurinya bangun pagi, coba Bapak Ibu pergi. Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan itu ajaib dan dahsyat. Apa yang ketong doakan dan ketong pikirkan Tuhan kasih melampaui. Sebagai orang-orang percaya. Karena pemazmur bilang Porbeta dan Bapak Ibu karena dia mengalami. Dia cerita dia pun pengalaman iman ini di Mazmur 107 ayat 1 sampai 11. Pengalaman iman pemazmur ketong berkaca. Lalu ketong mulai akan dari sekarang. Ketika ketong esok sudah masuk di anak tangga yang ketiga di bulan Maret. Coba mari ketong bikin apa yang pemazmur bilang. Tidak pernah ada kata terlambat. Maka catatan ketiga hal ini menjadi pegangan bagi Bapak Ibu. Teruslah melangkah dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan jangan lupa mengucap syukur atas kesetiaan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup. Janji Tuhan itu tetap pasti. Anto bilang, anto bikin. Bukan macam ketong bilang, ketong kadang-kadang lupa. Nanti kasih ngelai baru ketong bikin lagi, kadang lupa. Tetapi sekali anto bilang, anto bikin Porbeta dan Bapak Ibu selaku pelayan dan umat Tuhan di sektor 1. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus peliharaku, tak usah ku bimbang. Yesus pelihara, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia Bapa, melangkahlah bersama dengan Tuhan, karena Tuhan akan menjaga, Tuhan akan membimbing, Tuhan akan memelihara, dan Tuhan akan memberkati dalam berkat Tuhan, dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah di dalam Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati, menjaga keluar masuk seluruh pelayan dan umat Tuhan di sektor 1 yang akan melangkah memasuki bulan Maret. Dan Tuhan hadir di tempat-tempat usaha dan kerja umat-Mu. Mau tinggal menyertai, memberkati, menjaga keluar masuk kehidupan keluarga Penturi. Semua yang punya keluarga dan semua yang punya kami. Hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu.
Ibu semua, katong pun jemputan masing-masing suada. Lalu mari kita jemput katong semua berdiri. Sampaikan salam bagi semua orang kita di rumah. Selamat malam dan shalom. Keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh